puji Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini. Amin, saudara. Amin. Ya, kalau saya boleh bersaksi sebentar ya, izinkan saya. Minggu lalu setelah perjamuan kudus, setelah khotbah saya, awalnya saya tidak ada apa-apa, tapi ketika saya menuju keluar ke taman depan gereja, saya dihadang oleh seseorang, ya kan, guru sekolah minggu. Dia mau bicara saya bilang sebentar. Ya, ngomong sebentar, sebutnya saya bilang saya mau bicara dengan Pak David, koordinator ibadah kita. Setelah saya bicara sebentar, nggak sampai 2 menit mungkin, saya sudah merasakan seperti ada gempa. Tapi bukan gempa, tapi badan saya rasanya mau jatuh, ya kan? Tadi badan saya sudah mulai geliat gitu ya. Nah, disitulah saya heran, apakah tensi saya tinggi? Ya, cara begitu. Kemudian tambah tahun tambah goyang, tambah lama tambah goyang. Kemudian saya segera saya tak masuk. Kayaknya ini sudah keringat dingin. Di tengah jalan lagi berapa meter, saya dihadang lagi oleh koordinator di matamu. Ya, Pak Gem, saya mau ngomong gitu ya. Ya, saya tadi duduk. Begitu duduk, saya pegang mejanya. Sudah keringatan, itu meja sudah bergoyang. Ya, dan kursi saya mendatuk. Saya bilang, saya mau masuk dulu, saya mau istirahat. Saya pilih istri saya yang sedang rapat di belakang saya di meja satunya. Saya bilang, ini bikinkan air gula. Ya, sambil saya jalan, saya kuat-kuatkan di tengah perjalanan antara gereja dan rumah saya itu, saya sudah gelap, penglihatan saya sudah nggak kelihatan. Ya kan, kayaknya mau jatuh pingsan tapi Tuhan tolong. Ya, makanya ada pujian, ya walaupun kita terjatuh nggak sampai tergeletak ya, sebab karena Tuhan menopang. Saya sampai kamar. Sampai ke kamar, saya cuma sempat buka jas saya, nggak sempat buka baju, sepatu saya pun nggak sempat, karena saya langsung rebahan di kasur. Kemudian saya WA ke grup keluarga kami, terus saya buruk, mungkin ada anak saya yang baca salah satunya bilang, tolong papa antar ke ibu IGD, ya, nggak darurat. Nah, anak saya perempuan langsung respon, langsung datang ambil anak saya yang laki, kemudian ya papa. Terus saya WA atau Pak WA, di tempat saya ada suster Adi Usada namanya Bu Yeni. Saya bilang, Bu, kalau masih ada di taman tolong masuk kamar saya. Tapi kalau dia sudah pulang, tapi hanya berapa ratus meter saja, dia ditelepon oleh koordinator karena saya turun di grup jemaat. Tolong Bu Yeni kembali dipanggil Pak Gembala di kamarnya, ya kan, hubungan kesehatan. Masuk, dia kaget melihat saya sudah pucat katanya. Ya, pucat karena sudah dingin sekali dan pegang tangan saya sudah dingin, keringat basah semua, sampai bantal dan kasur itu sudah basah. Ya. Nah, dia bilang istilahnya, ini Pak Gem ini hipo atau apa gitu ya, ada yang naik. Memang gula saya tinggi, 12, BA1-nya itu 12,7, dan normalnya 5,6. Ya, memang paginya tidak masalah saya, ya kan. Ya, setelah tensi saya 175, saya bilang, nggak masalah, terus saya biasanya 230, 220. Kemarin aja habis ditensi itu 190, bawahnya 120. Ini ditensi 170, bawahnya 118. Nggak masalah kalau tensi tinggi. Jangan Pak, nanti stroke. Nah, dengan stroke, disitulah saya mulai takut. Saya mati nggak takut, mati ya sudah, itu ya. Kalau stroke itu yang menyusahkan diri dan menyusahkan orang lain, itu yang saya takutkan. Saya langsung, Tuhan, saya nggak mau stroke. Ada beberapa ibu, temannya saudari ini, ada beberapa pekerja kami masuk, ya kan, kita langsung urus saya, tensi saya lagi, kemudian saya minum, ada yang berikan bubur langsung dan sebagainya. Saya masih sempat guyon akhirnya. Ya, dia mau apa, saya guyon tadi mereka tertawa. Sehingga mereka ngomong, Pak Gem ini sakit apa enggak sih? Iya, loh, memang kan dilihat sakit apa enggak? Katanya pucat, katanya tidak dilihat, katanya bahaya. Mau dibawa ke UGD, ayo Pak, enggak sakit itu. Harus Pak, kita masuk UGD. Saya bilang, saya mau ke UGD tapi tidak mau masuk rumah sakit. Ya tidak bisa Pak, UGD-nya di rumah sakit. Gitu. Saya mau masuk UGD tapi tidak mau di rumah sakit. Ya, tidak bisa, UGD-nya itu di dalam rumah sakit kok. Ya itu masalahnya. Ya kan? Nanti kalau sudah masuk UGD, masuk kamar.
Ya kan, mendingan sekarang saya sudah masuk kamar, saya guyonan gitu. Coba guyonan. Jadi saudara, saya ingin kasih tahu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita punya Tuhan, ya kan, hati kita akan merasakan damai sejahtera. Walaupun kondisi apapun juga, ya, karena saya terus guyonan, ditensi lagi mulai turun sedikit. Saya bilang itulah kuncinya hati yang gembira adalah obat. Ya, jadi saya ingatkan ketika Bapak Ibu saudara mengalami sesuatu, janganlah terus khawatir dan takut yang berlebihan. Berserulah kepada Tuhan, percayalah pada Tuhan. Saudara kenal Tuhan, tapi saudara tidak mau percaya. Ini yang aneh orang Kristen. Daud berkata, semakin aku mengenal pada Tuhan, semakin aku percaya. Semakin aku kenal Tuhan, semakin aku percaya. Bahkan Pastor Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku bisa tenang. Ya, tapi kenyataannya orang Kristen yang dikatakan orang Kristen pengikut Kristus, apakah bisa melakukan seperti ini? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Semakin kita mengenal Tuhan, ya kan? Jemaat saya ada yang 40 tahun, 50 tahun, ya kan? Setiap kali datang mengeluh yang kamu belum kenal Tuhan. Saya selalu ngomong gitu. Kamu belum kenal Tuhan, ya kan? Kamu percaya Tuhan atau enggak? Percaya. Lah ngapain terus takut? Ngapain khawatir? Ya, seringkali istri dan anak-anak saya seringkali kita hanya bicara tentang firman. Oleh sebab itu, cara saya ingatkan pada jemaat-jemaat ini, jangan pernah Anda takut, jangan pernah Anda khawatir. Kalau Anda kenal Tuhan, pasti Anda percaya pada Tuhan. Amin. Ya, memang saya terlalu capek, lelah. Semua mereka terlalu capek. Setelah saya pulang dari Jakarta, ya. Sabtu minggunya ibadah, ya kan. Kemudian Seninnya saya berangkat ke Palu ikut Rakernas, ya, selama seminggu sampai Sabtu. Sabtunya saya pulang dari Palu langsung ke Adi Jasa karena diminta tolong ada yang meninggal jemaat dari BPS ND dari Nusa Tenggara begitu ya. Kita ke Adi Jasa setelah melayani pemberangkatannya karena malam itu juga akan diberangkatkan ke ED gitu ya. Minggunya saya harus khotbah karena menggantikan yang bertugas, ya kan. Sebenarnya dia udah siap bertugas, ya kan. Saya pikir udah tenang, pasti dia bertugas. Ternyata Jumatnya dia ternyata makan tahu campur kelelekan, tahu kelelekan. Nah, ya itu kikilnya itu ditelen nanti di sini sehingga dia nggak bisa apa-apa. Ya kan, Pak tolong gantikan saya, ya kan, saya tidak bisa, saya ada di rumah sakit, sehingga harus di endoskopi ya, harus dikeluarkan, di perutnya juga harus dikeluarkan, ada 4 ujian dan dikeluarkan betul-betul masih kecil. Sampai saya bilang sama mereka, Pak Julius, kalau makan di kikil ini tahun-tahun ingat saya. Yang kedua, udah tahu kita nggak punya gigi sama-sama pakai gigi palsu ya, hati-hati ya. Untung itu kikilnya hilang. Coba kalau gigi palsunya gimana? Ya kan? Kita masih bercanda. Pak gemnya ada, ya kan? Ya karena kita selalu bersuka cita gitu loh. Ya kan? Itu saya bilang, itu sudah orang kesusahan diajak guyon. Saya ini bukan guyon. Kalau saya guyon itu sama putu saya. 2 bulan yang lalu saya mendapatkan gerakan Tuhan, ya, seorang cucu. Kemudian setelah itu lanjut saya pasang kumis. Saudara heran mungkin kenapa Pak Gem sekarang Pak Wiwi kan kumisen, ya kan? Karena saya tuh ingat, saya ini sudah tua, sudah punya cucu. Kadang-kala kita ini sudah tua, sudah punya cucu. Jadi saya baru lihat ini 2 bulan baru pertama, cucu yang pertama ini. Kadang-kala kita laki-laki itu lupa kalau kita sudah tua, sudah punya cucu. Ya kan? Kalau laki-laki di sini aman. Kalau di tempat saya itu banyak, macam-macam. Sudah tua macam-macam. Ya kan saya bilang sudah mampu tangan kalau orang bilang gitu kan. Cukup sih macam-macam. Udah sekali diingatkan, 2 kali diingatkan, 3 kali tetap tambah nambah. Nah makanya saya piara kumis. Ketika saya gosok gigi saya lihat kaca tua ya aku ya putih semua loh kumis saya. Ya bukan bajunya putih, kumisnya putih, rambutnya putih. Ya. Jadi ketika saya ngaca saya ingat saya sudah tua, iling ngomong tua. Ya, sudah kong. Jok kakek pola. Ya kan?
Itulah makanya kenapa saya pasang kumis. Ya, saya bilang sama beliau, ya sudah tua kita ya kalau makan kikil jangan sampai tangan begitu. Ya kan, saya aja sudah sadar kalau makan apapun saya pakai tangan, saya cuir-cuiri, saya masukkan mulut supaya tidak kelelekan seperti itu. Ya, situlah kita langsung aja kalau Tuhan baik. Saya tadi ingatkan angka tema untuk bulan ini integritas. Kita baca dulu ayatnya supaya kita paham dan kita mengerti ya. Matius 1 ayat ke 18 sampai 20. Mungkin saudara sudah baca kedua kalinya ini ya. Karena ini bulan betul ya. Ya integritas ini temanya bulan November ya. Tadi bulan kemarin Ibu Gembala yang menyampaikan tentang integritas. Mudah-mudahan tidak sama ya. Walaupun ayatnya sama. Oke, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, perhatikan ya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Mazmur 25 ayat 21. Kembali lagi kita ketemukan kata ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Tuhan. Ya, dikatakan ketulusan dan kejujuran, dikatakan gitu ya. Kiranya selalu mengawal aku, terus bersama dengan aku. Saya berpikir tentang tema ini. Memang tema ini sangat bagi saya, sudah pernah saya sampaikan mungkin integritas di tempat kami berapa tahun yang lalu. Dan itu sangat panjang. Tidak bisa 1 bulan, bisa 3 bulan kalau kita bicara integritas. Nah, saya kaget ketika saya baca kemarin ada flyernya yang diberi pada saya, foto saya paling ganteng, sehingga ketika saya tunjukkan, Pak Wiwi bisa tugas di mana? Ada sahabat Tuhan juga teman kita di depan, Pak Wiwi bisa tugas di mana? Karena kita sore kali tugas-tugas di mana-mana kan. Oh saya tak tugas flyer. Oh Wiwi itu foto tahun berapa? Saya tidak tahu juga kenapa Bu bisa temukan foto saya tahun ini. Ya kan, foto yang ganteng menurut saya, tidak tahu menurut Ibu. Bapak ya. Nah itu di situ ada ayatnya, blak langsung bilang saya. Ya kan, ada ayatnya integritas. Ya, dan langsung saya pada malam itu saya bergumul. Ya kan, walaupun badan terasa lelah, capek mungkin, ya tapi saya terus bergumul integritas. Ya, ini penting bagi kita semua, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Ini penting. Ya kan, hamba Tuhan itu kebanyakan munafik, mohon maaf. Ya kan, kalau di mimbar ngomongnya jangan khawatir, jangan takut, Tuhan beserta kita. Ya kan, kalau katemnya kita kempes, takut kita, khawatir bisa makan apa. Ya kan, saya pertama waktu di Nakernas itu para hamba Tuhan, Sekup, Pak Martino semua, ya kan, para MP itu, Pak Wiwi sini, Pak Wiwi sini. Berapa sekarang kolesterolnya? Tetap 480. Tidak minum obat, sudah 4 tahun saya tidak mau minum obat. Karena obat menjadi saya lebih parah. Berapa terkisitnya? Ya, saya tidak pernah periksa, tapi yang terakhir saya periksa 2100. Ya, tidak pernah takut loh, tidak sakit semua. Tidak ya, gulanya berapa? 12,7. Tuh, masih makan di sana tiap hari makan babi kita. Ya, tidak apa-apa, tidak takut. Tidak. Yang saya takut kalau dompet saya kempes. Jujur saya ngomong. Ya kan, kita nggak perlu munafik gitu. Kita nggak perlu munafik. Jadi salah pun waktu diminta suruh Tuhan berikan. Jadi kalau aku kasih, aku bisa mati. Apakah saya nggak khawatir? Ya khawatir. Dia takut. Ya kan? Makanya saya ingin katakan kepada saudara, ya, hamba Tuhan itu banyak yang munafik begitu. Saya ngomong sama dokter kita, sama siapapun, mungkin saudara kenal, penyakit kita sebagai hamba Tuhan, kita nggak pernah jujur. Ini integritas. Kita nggak pernah jujur terhadap istri, terhadap anak-anak, terlebih terhadap jemaat. Gak usah ngomong sama Tuhan, Tuhan itu tahu loh. Ya kan? Tuhan gak usah lihat perkataan kita, tapi Tuhan tahu hati kita. Nah, makanya saya ingin katakan integritas itu sangat berat, sangat berat. Tapi harus sempurna seperti Kristus.
Kita akan belajar pagi hari ini. Semoga waktunya cukup dan semoga itu berkesan bagi saudara dan menjadikan pedoman dalam hidup saya dan pedoman bagi hidup saudara dan semuanya. Ya, saudara. Nah, saya ambil ilustrasi dulu ya. Saya bawa bungkusan ini bukan mangga, ini bukan sulap, bukan sihir. Sengaja nanti saya bawa anggur, ya kan? Mantap kan? Anggur. Pasti saudara kalau dikasih pasti mau, ya kan? Saya bawa anggur, bagus kelihatannya, ya kan? Kalau saudara lihat, ini anggur manis atau asam? Nah? Manis, ya kan? Karena merah dan sebagainya. Kalau saya bilang nggak ada rasanya, kenapa saya bilang nggak ada rasanya? Ini saya kantongi dulu, nanti saya bawa pulang. Karena belum isi. Salah. Saudara tahu, inilah yang firman Allah katakan, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati, ya kan? Ini ternyata anggur ini, ya kan? Walaupun saudara makan, tidak ada rasanya apa-apa. Karena ini anggur palsu, saudara. Tuh. Palsu. Iya, dalam rasa manis. Tapi saudara tertarik toh? Iya. Saudara ketika saudara melihat, saudara tertarik. Saudara ini, ya, menarik sekali. Padahal palsu. Betul? Inilah kehidupan manusia kadang-kadang. Kelihatannya menarik, tapi nyatanya palsu itu. Palsu. Gitu. Apa hebatnya? Apa enaknya kalau palsu itu? Dimakan nggak bisa. Saya tadi mikir kalau mau beli anggur ya nggak bisa, kemarin malam harus siapin khotbah. Ya kan? Saya pikir anak saya, perempuan mantu saya punya buah-buah di kulkas, saya pikir ada anggur yang asli gitu loh. Supaya saya taruh sini supaya saudara bisa bedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ketika dijajarkan, saudara nggak akan bisa membedakan, saudara pasti tertarik yang ini. Karena yang asli biasanya nggak menarik. Yang asli biasanya ada nyonyot apa namanya itu ya? Ngomong gitu loh, hampir busuk gitu kan? Ya, ada hitamnya, pasti nggak mengkilap seperti ini, mungkin namanya plastik ya. Semakin gelap, semakin mengkilap dia. Semakin panas. Ya kan? Semakin gelap, semakin kilap. Kalau sudah lihat yang asli, nggak menarik, sehingga Anda nggak akan suka. Tapi pertanyaan saya, yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan, yang mana? Asli. Ya. Yang asli. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang dekorasi aja nggak mau pakai yang asli. Karena habis itu dibuang atau dimakan semua orang. Kalau ini bisa disimpan, ya kan? Sampai kapanpun, ya, murah kalau ini. Kalau yang asli mahal, ya kan? Mahal. Jadi saudara, kehidupan kita kalau asli itu di mata Tuhan itu mahal sekali. Kalau saudara palsu, nggak ada harganya di mata Tuhan. Ya, kita bicara tentang integritas. Sama dengan hubungan. Kalau kita palsu, nggak itu nggak nyata gitu ya. Dari luar kelihatannya wow, kayak anggur ini, ya, kelihatannya oke, ya kan? Palsu. Mau bisnis, wah, ada tertarik. Pelayanan bersama, bareng tertarik. Kenapa? Manis. Ketika saudara lihat ini anggur baik, saudara pasti tertarik. Ya, saudara lihat teman yang kelihatannya bagus tapi palsu, Anda akan tertarik karena kelihatan omongannya itu loh yang bagus, omongannya yang manis. Saudara akan terkesan, saudara akan ya ini kalau pelayanan bareng dia pasti menyenangkan. Belum tahu saudara, semakin saudara masuk, kekecewaan saudara semakin besar. Ketika saudara lihat gelangnya itu loh, ternyata dia kayak palsu, gitu kan? Ya, kalau saudara deketin, ya kan, semakin deketin saudara nggak akan lihat ini kue yang bagus saudara deketin, ya kan? Tapi tidak sesuai dengan aslinya, nggak sesuai dengan aslinya. Kalau yang asli dideketin mungkin tidak bagus tapi manis, ya kan? Kalau pelayanan bareng selalu manis, bisnis atau pekerjaan bareng
tidak akan saudara akan tertipu karena mulut dan perkataan dan hatinya itu sama. Itu yang orang yang asli, anggur asli. Manisnya rasanya itu asli ya, anggur. Ya kan, tidak ada anggur rasa durian. Ya kan, kalau ini baunya wangi, kalau disemprot punya wangi anggur. Kalau anggur tidak usah disemprot, ya terlalu terus manis. Anda pelayanan bersama dengan orang yang asli, hati dan mulutnya dan pikirannya selalu rasanya manis. Tapi dengan yang palsu, jangan-jangan saudara ingin kerjasama. Yang palsu itu ingin dari kapan aku punya kesempatan? Kapan aku punya kesempatan? Dan bisnis kerja, ya, itu palsu. Jadi saudara harus bedakan dulu, ya kan? Kalau berteman bedakan apa ini asli atau palsu. Anggur enak harganya pasti mahal, ya. Tapi yang enak pasti banyak disukai, ya kan? Kalau anggur palsu orang beli sekali langsung dipajang doang, begitu bosan dibuang, ya. Tapi kalau yang bagus, yang asli disimpan di lemari di kulkas, ya kan? Supaya tetap awet. Kalau ini nggak usah masukin kulkas, tidak akan busuk. Kalau yang asli harus dirawat, dijaga. Jangan sampai ditaruh di meja atau di mana, ya kan? Digondol tikus, ya kan? Digondol tikus. Tikus pun bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, ya kan? Di tempat kami ada tikus juga di meja makan. Saya baru buka tutupnya makanan itu, baru sama goreng nasinya pagi punya sampai kiri, baru masuk dapur, ya kan? Itu dadar jangkau sudah mencolok sampai ke bawah. Saya pikir tikus ini kendel banget ya. Antara jarak dapur dengan itu tempat-tempat ini, tapi dia berusaha sudah, ya kan, mengincar kapan itu punya kesempatan. Ya. Yang enak dia makan. Tapi di depannya itu ada barang-barang yang palsu gitu ya, mainan dari cucu saya gitu kan. Gak nyuntik sama dia tahu, tikus aja tahu yang asli maupun yang palsu. Saya harapkan saudara pun bisa mengerti. Karena tidak gampang orang punya integritas yang murni, ya kan? Ya gitu. Ya, saya ingin kasih tahu pada saudara, ada berkat di balik hati yang betul-betul murni. Ya. Kalau hati saudara nggak murni, kalau saya boleh ngomong, ya pasti tidak ada berkat. Ya. Tapi itu semua kedaulatan Tuhan. Ya. Matius 5 ayat 8 katakan gini. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Baik sekali ayat ini. Dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, dalam bahasa Kisjim itu berul, itu murni, ya, itu bersih, tidak tercampur apapun, jadi asli gitu loh, ya, pure, bersih. Itu dalam bahasa Kisjimnya, ya, tulus, seperti Matius 1 tadi katakan, tulus dengan ketulusannya. Mazmur Daud mengatakan, ya, ketulusan dan kejujuran. Ya, jadi katakan berbahagialah orang tulus hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, lawan kata dari murni adalah munafik. Munafik itu yang diomong, yang maksudnya yang diomongi beda, yang dirasakan beda, tindakannya beda, itu palsu. Motivasinya pun gadas. Ya, hati yang murni bisa melihat Tuhan. Hati yang bersih bisa melihat Tuhan. Ya, bagaimana prosesnya? Ya, maksudnya apa sih melihat Tuhan? Ya, saya coba ingin menggambarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, jadi kalau hati kita murni, hati kita bersih, yang berikutnya terjadi adalah gini saudara. Kita ini punya dua mata, ya, mata rohani dan mata jasmani, gitu maksud saya, ya kan? Mata rohani kita ini, kalau kita hati kita murni, maka mata rohani kita itu akan terbuka. Ya. Ketika hati kita nggak murni, maka
mata rohani kita ini tertutup. Karena kejahatan itu yang menutupi. Tapi ketika mata rohani kita terbuka, maka kita bisa melihat. Ya. Mata jasmani selalu melihat yang jelek. Mata jasmani selalu melihat, ya kan, yang lemah. Mata jasmani selalu melihat, ya kan, bahkan yang kuat pun tidak pernah dilihat. Ya kan? Yang bagus pun tidak bisa dilihat, gitu ya. Tidak pernah dilihat oleh mereka. Itu mata jasmani. Ya. Kalau kita punya mata rohani, maka kita akan bisa melihat. Saudara, nah ini ada Yohanes. Saya akan buka akses kita. Sebelum saya menikah dengan istri saya punya pacar Rina. Wah, Mbak Bibi playboy. Dan pacar. Tapi kan kalau saya berdoa yang mana tuh? Kalau satu kan gampang, tinggal angkat tarik berangkat gitu kan. Ini 5, ya. Pasti saya harus pilih. Tapi saya punya prinsip kalau saya milih belum tentu itu benar. Karena manusia itu hanya melihat rupa, tapi nggak bisa melihat hati. Terus bagaimana saya akan uji 5 ini apa lewat tes satu diuji satu-satu? Tidak mungkin, akan tersinggung. Kalau bicara setia, mereka cinta, pasti setia. Diminta apapun pasti diberi. Tapi cintanya murni apa tidak? Apakah kita tahu? Tidak tahu. Ya. Makanya ketika ada jemaat yang sama saya, istrinya bilang, Pak Gem, suamiku sekarang gini loh, ya kan? Gini. Wes toh, jadi yang jelas diceritakan. Saya cuma ngomong, ya dulu kawinnya piye sih? Milihnya piye? Ya kan? Milihnya piye? Ya kan? Kalau saya percaya, yakin Tuhan tidak akan pernah salah untuk memberi. Kalau kita seringkali bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Gitu. Sekarang, ya kan? Itu saya tuh cerewet, Pak Gem. Saya bilang, itu saya juga cerewet. Kamu pikir istri saya baik-baik? Oh enggak, istrinya Pak Gem itu cantik, baik, diam, tunduk, ya kan? Dia taat pada suami, ya, ketoe, di luar nih. Saya bilang, kenapa saya bilang istri saya cerewet? Ya kan? Saya aja kalau sudah kerja capek, kan orang laki itu biasanya kalau sudah capek langsung masuk kamar, dia tak tidur gitu ya. Iya, istri saya, enak itu turu. Ya kan? Bajunya gak ganti. Itu loh. Maksud saya itu ngomong yang enak gitu kan ya. Tapi saya gak marah, itu biasa kita dalam rumah tangga. Kan ada seni lucukan gitu. Ya ngomong, Pak, ya ganti kaos di siapa? Oh, ganti spray kan rambut kasurnya 2 meter ini. Ya kan? Kalau kotor jangan cepet kotor kan gak ada. Kalau ngomong kan enak dong. Biasaan. Mari kerja, langsung masuk kamar turu, jalan kaki mulu, hitam kabeh. Ya kan? Udah terang. Dia mau makan, sudah doa. Butuh makan sendok. Dan cuci tangan toh. Lagi dia sendok, kan dia tangan. Apa enggak cerewet saudara? Saya bilang, ada mau pergi, ya kan udah pakai kaos, sudah pakai beli mau pergi tuh kan. Enggak cocok kaos itu, harus ganti yo. Saya bilang, aku nyesel. Berapa? Punya baju kaos punya kayak dari sini sampai sini. Coba kalau punya 3. Ya kan, ya itu saja kan enak, nggak usah dicerewetin kan. Nggak usah tuh akeh. Wah itu saja yang dipakai. Ya gampang orang laki itu. Ngambil yang di atas, les ganti. Besok dicuci, naik atas lagi dia. Maka saya ajarin sudah. Yang sudah pernah pakai taruh bawah supaya ini antri pakainya. Ya kan, saya ajarin gitu. Apa enggak cerewet? Cerewet. Ya kan? Tapi kalau kita mata rohani kita bisa melihat. Ya kan? Tuhan berfirman katanya berbahagialah orang yang tulus hatinya. Kalau kita mencintai dengan tulus dengan mereka, ya kan akan kelihatan semua apa yang ada dalam dirinya. Kepura-puraan, kepalsuannya. Ya kan? Maka sebab itu mari dalam. Jadi kalau hati kita murni, ya kan, maka akan terjadi mata rohani kita akan terbuka. Sebaliknya kalau orang punya mata rohani karena sebaliknya, ya kan? Kalau kita punya mata rohani, ya, itu karena hati kita murni. Ya, dia melihat Tuhan
lebih besar dari masalah kita. Kalau mata rohani kita bisa melihat Tuhan, ya itu karena hati kita murni. Ketika kita menghadapi masalah, ya kan, kita tahu Tuhan itu lebih besar. Karena apa? Mata rohani kita bisa melihat. Mata santani mungkin katakan mustahil, tapi mata rohani kita bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu orangnya hati yang murni, bisa melihat semuanya, bisa melihat, ya. Dia bisa lihat kekuatannya, dia bisa lihat kelemahannya. Ya. Manusia pasti punya kelemahan, tapi ketika kita lihat bahwa kita ada kekuatan dalam hidup kita, di tengah keburukannya masih ada kebaikannya di dalamnya. Karena apa? Mata rohani kita lihat. Nah, kalau orang hatinya murni, mata rohaninya akan terbuka. Dia akan apa ya? Peka itu, ya terasa gitu ya, membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Yang kedua, selain mata roh, kita punya dua mata, ya kan? Jasmani dan rohani, kita punya akan mengalami hadirat Allah. Ketika hati kita murni, kita nikmati itu hadirat Allah. Ya, makanya seringkali, mohon maaf kalau di tempat saya, ya, kalau ada teman yang komplain, Pak, gue gak enak hari ini, tak ngangkat. Apa harus diangkat? Mindar ya diangkat. Ya, itu hatimu. Yang bilang itu hatimu. Kita datang ini mempersembahkan seluruh tubuh kita kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan seluruh tubuh kita pada Tuhan, maka kita akan rasakan itu hadirat Tuhan. Ketika kita datang dengan hati yang bersih, hati yang murni, kita akan nikmati itu hadiratnya Tuhan. Itu loh. Kita akan nyanyi dengan sukacita. Kalau hatimu tidak bersih, ya kan kita akan nyanyi, ya girang-girang. Ada girang gitu ya, girang-girang, ada girang besar, girang-girang. Nanti kita nggak mau mana bisa girang. Tadi Ibu Gembala katakan, ayo yang mau joget silakan joget, ya kan? Saya kaki saya udah gini-gini, kita sudah gini-gini, ya kita. Kalau hati kita mau, jangan kalau saya datang ya, waduh musuhku tekor di sini. Kalau dia duduk sebelah kanan, dia sebelah kiri. Padahal gonku digoni. Apakah hatimu murni? Tapi ketika kau datang dengan hati yang sukacita dan hati yang aku mau datang ketemu Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kau datang dengan hati yang murni, engkau akan mengalami hadirat. Saya ini kalau doa tidak bisa seperti lama-lama Kak Pakem. Yang bisa lama doanya itu, maksud saya bukan doa pada orang sakit. Saya itu bisa doa, kalau doa puasa, doa apa, saya tidak bisa loh Pak. Pakem. Saya bilang kalau saya doakan orang nggak sesuai-sesuai, kamu bisa gitu loh, saya sudah sekali. Saya diomongin, bukan pegang aja tangan pada puasa kok, gitu kan. Nah, saya tidak bisa doa. Ya kamu bujur. Kamu tuh bisa ngomong dengan sesuatu. Saya kalau ngomong pulang ke bagian di tempat kami selesainya jam 10. Sampai jam 3 itu kita masih di taman ngobrol dengan Ibu A, B, C, dengan Mbak ini, Pak ini ngobrol, mereka tidak pulang-pulang. Ya kan itu saya itu sampai katanya boyoke pegel karena kursinya nggak ada senderannya. Sekarang tak kasih kursi senderan buat istri saya itu. Ya supaya kuat duduknya di situ. Ngobrol kita, rasanya apa? Senang kita. Bisa ngomong dengan sesamanya, tidak punya rasa benci. Coba saudara kalau ngomong dengan musuh saudara, ya wes karmu, ini kenapa? Saudara tidak suka. Nafik tuh ngomong nggak di depan gini dibully tuh ngomong kelek aku. Tapi begitu. Tapi ketika kau bicara dengan seorang yang kau sukai, tidak terasa. Saya pernah ke Jogja, saya pernah ke Solo, ke Solo, ke Madiun, Jogja sama Jogja Gideon. Yang pernah kau dari sini ya, suaminya Alicia. Nah, seringkali kalau saya pergi mana jadi ya, mana dia ikut saya. Nah, sepanjang jalan, ya, dia tidak pernah bisa tidur. Itu dia ngomong sama saya. Ya kan, boleh, biasanya turun, biasanya turun. Lagi dia kalau sungkan tidur loh. Saya pernah ketok mah, tapi saya kan ngobrol terus. Saya kan 4 jam nyetir, 3 jam nyetir. Saya ngomong
Lah untuk ini gak leceh. Untuk ini tidak kesel. Sebelakang istri saya itu mangap-mangap, terus ngorok, ya kan, melek makan turun nih. Dan di sini kita ngobrol-ngomong, terus asik gitu loh. Karena kita ngomong dengan selevel, sama sukanya. Kenapa? Ya kan, karena hati kita ini bersih, nggak ada apa-apa. Ya kan? Ini bicara integritas. Ya kan? Biasanya kita ini selalu munafik, selalu bohong. Ya kan? Kemarin ada seseorang yang datang minta di pastoral, dia bersujud ketika saya sakit. Takut dengan sakit, termasuk itu gombal lah. Ya kan? Karena saya tahu. Ya kan? Dari perbuatan yang kita lihat nyata, mana yang asli, mana yang palsu. Ketika kita dekat, kita bisa tahu ini palsu. Ya kan? Ya ngomong itu, Pak, saya tidak benci Bapak kok. Saya kalau sudah benci Pak, tentu saya sudah pindah gereja. Saya tahu Pak Gembala ini selalu baik. Kebaikan Pak Gem ini, ya kan, nggak bisa kami balas. Tetapi yang dibalas dia tuh, mohon maaf saya ngomong, ya kan, berlawanan dengan kami. Memang gereja itu tidak semuanya itu isinya domba. Mohon maaf kalau di sini bersih semua. Di tempat kami ada kambing. Di tempat kami bahkan ada serigala berbulu domba. Ya kan, itulah tempat yang Tuhan bilang di Alkitab. Ternyata iya ada itu kambing. Ada di kawanan domba kita ada serigala berbulu domba. Itu loh. Kita bilang jahat banget ini orang itu loh. Ya kan? Saya tidak bisa ngobrol banyak sama dia karena saya tahu. Tapi dengan orang yang hati kita bersih, dengan seseorang, saya suka dengan hubungan dan sebagainya, kita nggak bisa ngomong lama karena nggak ada apa-apa, nggak ada kepalsuan dalam hidup kita. Kita ditulus, kita murni. Itu loh. Apalagi sama Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau sayang Tuhan, engkau percaya pada Tuhan, dan engkau kenal Tuhan, engkau pasti bisa berdoa lama. Karena berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Tempat kami semua WA termasuk istri saya. Ya kok ya dia WA sama dengan kita. Ya kan? Saya bilang ciri-ciri orang yang suka memuji, dimanapun, kapanpun, ya kan, dia suka memuji. Ya kan? Saya kan di kamar mandi malah bengok-bengok, nyanyi ya. Lu tuh nyanyi deh, soperan di kamar mandi, cerewetnya gitu loh. Mandi-mandi berapa Pak? Jadi kalau minggu pagi mandi itu saya nyanyi apa yang akan saya nyanyikan nanti setelah penutup. Sekarang di tempat kami penutup nyanyi Bapak terima kasih Chris bosen, nggak nyanyi itu. Nyanyinya selalu ganti. Makanya kalau mandi pakai banyak banter-banter, saya cuma alasan sama istri saya. Tuh ngapain nyanyi keras-keras gitu kayak tonggolnya kerungu kabeh gitu ya. Jangan kan tonggol langit dan bumi itu kan dengar itu. Saya bilang supaya tahu aku masih hidup di kamar mandi. Banyak orang mati di kamar mandi itu jatuh ke mati. Kalau saya masih bernyanyi-nyanyi itu berarti saya hidup. Itu loh saya. Karena orang yang suka memuji Tuhan, hatinya suka memuji, hatinya itu tulus. Dia nyanyi yang pujian buat Tuhan, mulutku penuh dengan pujian. Itu loh. Masa aku nyanyi, saya masa seberat apapun 10 km itu jemaat. Ya, nyanyi saya. Wajah nyanyi di plat kabel nanti. Ya nggak begitu itu saya itu. Itu. Ya kan? Karena apa? Hati kita ini bersih. Coba saudara kalau hati saudara galau, bisa nyanyi? Buru-buru nyanyi, tidur pun tidak bisa. Ketap-ketip. Ya toh? Gitu. Saya kemarin tidak bisa jam. Ya udah saya tidur. Udah tidur apa sih? Terus malam ini jam 2 kita bangun. Kan saya tidur aku. Ya kan? Ya mana salah aku? Ombong ini sombong. Dia pikir paket itu. Enggak. Saya baca satu WA dari jemaat. Ya. Kemarin ada peristiwa satu jemaat. Dan satunya lagi ada peristiwa rekeningnya di-hack, hilang 200 juta. Ya kan? Kalau saya mau ngomong video, salahmu aku buat KI kali ini. Iya. Saya yang satunya ini lebih parah. Saya tidak akan ceritakan pada saudara, tapi ini pribadi masalah. Parah ini, mental ini. Ini masalah dengan hubungan dengan mental. Saya datang hujan-hujan naik motor, hujan-hujan, saya doakan supaya dia kuat.
saya dapat WA. Ya kan, saya tugas ke satu ibu, bu, tolong besukin kan tetangga tuh, kenapa ini kau ini nggak pernah datang sekarang 2 minggu, jadi kami ada tim pemerhati. Dan dia datang ke WA pada ibu dan saya. Dia nggak datang karena pulangnya waktu itu dia ngantar Pak Alf, ya ada tahu kenapa Pak Alfon, ya dia antar Pak Alfon pulang untuk mobilnya, supaya yang jalan Pak Alfon tuh diem aja. Dan itu hanya sepele. Dia ngantar diem aja, dia nggak mau ke gereja lagi. Apa saya nggak mikir itu, nggak bisa tidur saya. Bukan masalah saya, itu yang membuat saya tidak tidur. Hanya masalah dia nggak ngomong kalau Pak Alfa itu sudah lemah fisiknya. Istrinya tok saya ngomong, saya mending istrinya ngomong. Saya mau jawab karena saya belum datang. Kalau saya ada di situ saya jawab. Ya, dia sudah mau ikut ke mobilnya, itu sudah begitu. Bukan masalah punya hati, tidak suka atau apa. Tapi memang Pak Alfa ini kondisi fisiknya lemah. Ya, dia habis bebas jantungnya dan sebagainya. Dia tidak banyak ngomong. Tapi yang diikut yang nyeterin tersinggung. Nggak mau datang lagi ke Kutisari gara-gara itu. Dan itu dah yang membuat saya tidak tidur. Ya. Ada aja masalah-masalah di jemaat itu. Betul. Nanti ini Pak Gem tahu, ya kan? Ibu Deborah itu gegeran sama siapa? Sama Ci Asu. Kok bisa? Padahal akrab kemana-mana pergi. Ya kan? Kemana-mana mobilnya pergi. Kenapa? Gara-gara apa? Ya kan? Dia coba bilang, enak kono melok tok, tapi gak tau metu duit bensin. Gitu atau geger? Apa saya mikir? Masa saya bilang serahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang selesaikan. Ya nggak mungkin dong. Itu tugas gembala karena domba-dombamu. Ya itu tugas kami, membawa damai. Ya kan? Itu yang membuat saya tidak tidur. Tapi kalau masalah saya kesehatan apapun, ya kan Tuhan, kok teka-teka dia? Tidak pernah saya. Pernah kan saya mengeluh? Tidak pernah. Karena saya tetap percaya hidupku ada dalam Tuhan. Amin. Itu sudah. Ya kita teruskan, ya kan? Nanti mengalami hadirat Tuhan. Ya kan? Kita benar-benar rasakan Tuhan itu dekat. Ya. Kita bisa rasakan dan kita bisa alami. Pernah nggak saudara kalau pergi sesuatu jalan kemudian saudara merinding? Kok merinding ya? Kok tidak mampu apa-apa? Tidak. Kok mampu kembang ya? Ya kan? Kita bilang ini. Kenapa? Ya kan? Kita nggak bisa merasakan merinding, rasakan hadirat Tuhan. Kok saya tanda mata saya merinding? Tuhan ada di tengah-tengah kita, nggak bisa rasakan apa-apa. Karena hati kita nggak murni, hati kita nggak tulus. Kita koreksi hati kita. Memang Allah berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, bersih hatinya. Dia akan memandang atau melihat Allah. Dia akan nikmati, merasakan hadirat Tuhan. Ya, mata rohani kita akan terbuka ketika hati kita murni. Dan yang ketiga, kita akan mengalami transformasi hidup sehari-hari. Ketika hati kita bersih, hati kita murni, hati kita tulus, apa yang kita kerjakan semuanya itu Tuhan. Betul-betul motivasi itu Tuhan. Jangan dilihat. Aku kerjakan ini biar dilihat Pak Gembala. Ya, aku kerjakan ini biar semua jemaat lihat aku kalau aku yang. Ada kalau nyumbang apa-apa mau natakan gitu kan, bahwa makan, ini yang buat Natal makan. Kau usah bunga-bunga kok. Ya kan, tak usah bunga-bunga. Memang pamer. Salah seorangnya vokal saya. Saya dimanapun juga saya selalu vokal. Terhadap siapapun saya vokal. Terhadap pimpinan saya tertinggi saya ngomong apa adanya. Dan rapat apapun juga. Tingkat nasional, majelis pusat, betul saya duduk di majelis pusat. Di majelis daerah, kalau rapat. Kalau tidak dahulu tidak rame. Maksud saya namanya saya kan Lucy Gue. Nama saya kan Lu Samuel. Kata pesan rokok bilang tidak dahulu nggak rame. Dan selalu rame kalau ada saya. Nah, selalu saya evaluasi. Karena ini kerja ini miliknya Tuhan. Ini proyeknya Tuhan. Jangan main-main. Kalau mau kerjakan dengan hati yang tulus. Kerjakan dengan yang benar. Jangan ingin dipuji. Jangan hanya ingin dilihat orang. Jangan punya motivasi cari keuntungan. Cuannya piro. Ya, kerjakan itu dengan tulus. Karena ini kita akan transformasi hidup sehari-hari. Kalau mata rohani kita terbuka, ngalami hadirat Tuhan, masa tidak ada perubahan? Pasti ada perubahan. Kalau kau rasakan hadirat Tuhan, ya, cara pandang imanmu kan beda. Ya kan? Kalau
kita bisa mata rohani kita terbuka, mengalami hadirat Tuhan, pasti ada perubahan. Orang bilang tidak bisa, kita bilang bisa. Ya, pasti bisa. Ya, orang bilang tidak mungkin, kita bilang mungkin. Karena mata rohani kita sudah terbuka. Ya kan? Karena kita sudah nikmati hadiratnya Tuhan, maka kita selalu percaya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu. Ada satu ibu-ibu tempat saya, ya kan, selalu datang ketemu. Bahkan Yesusku luar biasa. Tak pikir aku eling kan itu siapa ya suka ngomong dia. Bahkan Yesusku luar biasa. Ya ini siapa ya ngomongin foto. Ternyata Ibu Soleman, Esther Soleman. Ya kan? Esther Soleman kalau ngomong kan khotbah, aku punya Tuhan yang luar biasa. Ini rumit jemaat itu. Selalu ngomong, selalu ngomong Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Kenapa? Ada transformasi. Kalau dulu tak doa ya, kita mulai tuwek, doa ya tuwek. Ya, ini gak kuat, ya kan gak kuat. Aku suruh berlutut suwe-suwe gak iso, ya kurang latihan. Dan tadi itu aja, ya kan? Saya bilang Yesusku luar biasa, pasti bisa. Ya ada transformasi. Ya. Contoh-contoh orang yang hatinya murni, ya kan? Kalau kita lihat orang yang hatinya murni kehidupan orang lain, bagaimana aplikasinya untuk kita? Seperti contoh-contoh hamba-hamba Tuhan, ya kan? Bagaimana mereka bisa melihat Tuhan? Yang pertama, saya ambil contoh, ini sekelewat jam saya rasanya, belum, hampir ya. Saya ambil contoh 2 aja. Kita lihat belajar dari Daud, ya kan? Daud itu disebut tulus, pure, tulus, ya kan? Dia cepat bertobat dan cepat kembali pada Tuhan. Memang manusia tidak akan pernah terlalu bersih, pasti ada pernah tidak ada yang sempurna gitu maksud saya. Pasti melakukan kesalahan. Ya kan? Kadang-kadang secara tidak sengaja saya bisa menyakiti hati istri saya. Secara nggak sengaja. Ya kan? Itu tandanya manusia tidak sempurna. Kadang-kadang saya ngomong, ya, itu loh, niru sama kayak Bu Merlin itu loh. Ya kan? Orang yang cepat, tekatan, ya kan? Loadingnya cepat, mikirnya gak lalian. Ya. Jawabannya apa dia cumanya? Lah apa lu kawin sama aku? Lu kawin sama Merlin itu loh. Nah, itu kalau diteruskan kita bisa emosi itu. Ya kan? Ngomongnya kok nasihatin, jawabnya kawin sama Merlin. Lah saya juga mikir ini ceritanya apa sih? Kok sambungannya kawin sama Merlin? Ya, ya ini kadang-kadang kan kita manusia kan tidak sempurna itu. Ya tapi Daud juga sempat saudara lihat. Daud ya kan? Kita belajar dari Daud. Ya kan? Daud itu cepat untuk apa ya? Bertobat. Ya. Daud itu sama kita bedanya apa? Ya bedanya banyak. Daud ditegur langsung bertobat. Saudara dikobet 12 kali langsung bertobat. Iya. Ada itu dia. Lho Pak krungono, Pak ngomong apa? Ya, krungono Pak. Oleh ngono ku. Ya kan, misa-misu ngono lho. Bertobat, ngomong yang positif, ngomong yang baik. Ya. 12 kali kalau ngomong itu enggak berubah dia. Beda dengan Daud. Karena apa? Ya kan? Dia hatinya tulus. Ya, saudara lihat. Ya, katakanlah kalau sudah, ini contohnya laki-laki saja. Kalau sudah keras banget hatinya, tambah keras, semakin ada dalam dosa, semakin kotor, semakin kotor gitu loh. Kalau saudara keraskan hati saudara, ya semakin keras, semakin kotor. Ya, saya diingatkan isi saya waktu itu. Saya gosok gigi sambil ngaca, gosok gigi. Itu akhirnya muncrat kata. Jimpret kabeh muncrat kabeh. Itu gosok gigi apa? Siram-siram. Kita selalu ngomongnya kan gitu. Ya kalau pun tak siram itu loh. Sikat gigi wasta pelit, bawa kotor pas telas kabeh. Ya kan? Gue tak lap. Ya kan? Habis itu saya ngambil odol, kayak itu kan baru umur kan. Ambil odol itu saya sikat. Itu odolnya juga muncrat kabeh. Gak airnya, gak odolnya muncrat kabeh. Ya saya bilang, aku salah toh. Kalau sikat gigi disalahkan.
Hilap ya, hilap. Lari aku nggak ngelap. Kalau dipanggil, Pak, ada orang Pak, ya, turun nggak ngelap. Ya, betul dia juga nggak lihat nggak apa, ya kan. Begitu sore kan sudah keren itu, langsung putih-putih, ya kan. Itu bahasanya itu langsung ketok, flagnya itu loh. Begitu kita duduk makan terus saya mau cuci tangan, lu lari aku, ya kan. Itu lewat. Nah, lihat, benar kan? Lihat kan? Itu saya ambil contoh. Itulah dosa. Saudara kalau berbuat dosa, tidak saudara bersihkan langsung, tidak saudara semakin keras, semakin susah. Saudara kalau ternyata tak lap odol, yo angel, terus kita flash, angel. Itu kalau sudah keras hatimu, penuh dengan dosa, susah bersihkan, tapi Daud tidak. Langsung pesan saya, Pak Syarif, jangan kau berbuat sesuatu yang sama, segera bersihkan. Jangan tunda, jangan tunggu besok minggu. Aku tak jarang doa Pak Gem. Ya, hari itu juga ketika kau sadar kau salah. Ya, apalagi ketika kau dengar firman, berdoa terkasih. Gak usah angkat tangan. Nanti ketemu ampun dalam, ya, Tuhan ampuni saya, dan terus tinggalkan itu. Ya, susah karak itu kan itu gimana? Mazmur 78 ayat 70 sampai 77. Jaga hatimu terus murni, ya kan? Daud cepat balik sama Tuhan. Daud cepat bertobat. Itulah kekuatan Daud. Ya, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dan diantara kadang-kadang kami coba. Jadi ketika Daud kan anaknya Isai. Ketika ada seorang nabi yang ingin memilih raja, dia datang ke rumah Isai. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Dikatakan ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ketika nabi ini memilihnya, di depannya itu orang kekar-kekar, ada yang cakap-cakap, yang kuat-kuat. Tapi kenapa enggak dipilih? Sekarang kita katakan Tuhan itu melihat hati, tidak melihat rupa. Jangan kau munafik. Walaupun kau baju putih, dasi putih, jas putih, celana putih, sepatu putih, kaos kaki putih, ya kan, kaos dalam putih, celana dalam putih, sapu tangan putih, itu luar, ya kan. Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi jaga hati. Daud itu dosa kecil atau dosa besar? Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa ya dosa. Marah sama istri, sama nyuri, sama. Dia berdosa di mata Tuhan. Dia lihat orang mandi, saudara. Lihat orang mandi. Harusnya apa? Lari ya? Dia tuh nonton, dia tuh muka mungkin, tapi yang sini ombong. Ya kan? Ya kayak yang masuk mata. Dia dekat. Kemudian dia melihat hatinya, pikirannya jahat kan? Tapi dibunuh, punya rencana membunuh kan? Jahatnya setengah mati. Tapi ketika dia dinasihati oleh Jonathan, apa katanya? Mazmur 51 ayat 12 sampai 13. Jadikanlah Mazmur 51 ayat 12 13. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Maksudnya jadikanlah hatiku bersih gitu ya. Diperbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Ini doa Daud ketika dia ditegur. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil hartaku, mengambil kekuasaanku. Enggak. Dia katakan apa? Janganlah mengambil rohku yang kudus dari padaku. Ini loh doanya Daud ketika dia ditegur, ketika dia bersalah. Ini orang yang punya hati yang tulus, hati yang murni, ya kan? Dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Dia jatuh dalam usaha, oke, yes. Tapi ketika dia ditegur, diingatkan, dia enggak bagi-bagi, tidak membantah, tidak apa. Dia datang kepada Tuhan. Jangan jauhkanlah rohmu. Dia nggak bilang,
Jangan ambil hartaku, kekuasaanku, minta. Jangan ambil. Ini tahu. Orang sekarang, ya kan, kau sudah berbuat dosa. Pak, kenapa nak? Bu, kenapa nak? Aku mari geger, Pak. Aku praise saulan. Harusnya dia datang kepada Tuhan. Ya kan? Supaya dia tidak menjauh daripada Tuhan, dia semakin dekat kepada Tuhan. Kan disitulah letak kekuatan. Ya. Tuhan lihat hati. Kalau hati murni, Tuhan yang akan hidup kita. Hati kita murni, Tuhan yang akan memberkati kita. Itu. Tapi ditegur karena buat dosa, ya, dia langsung minta ampun pada Tuhan. Gitu. Mari periksa hati kita. Apakah motivasi kita murni itu Tuhan, atau ada agenda tersembunyi? Ya kan? Karena minta sembako dan sebagainya. Itu di tempat saya, sorry, bukan tempat ini. Ya. Daud bisa melihat Allah karena ia cepat bertobat dan kembali pada Tuhan. Contoh yang kedua, yang terakhir, saudara tahu cerita yang Yusuf. Ya kan? Dia udah dijual, ya kan? Dia dimasukkan sumur, maka dia mau dibunuh, dia masuk penjara. Ya kan? Ketika dia dibebaskan, dia sudah mengatur semua diatur oleh Yusuf. Ternyata ada tante Girang yang membutuhkan dia, atau Potifar. Ya kan? Saudara, apakah Yusuf yang mendekat? Tidak. Ya kan? Apakah Yusuf yang cari? Tidak. Saudara, kalau kita laki-laki ya mohon maaf Pak. Kalau kita dekati wanita, ya kan merinding, saya gemeter saya itu ya. Ambil, gitu lah. Tapi Yusuf mengeluh karena hatinya bersih. Coba kalau kita laki-laki jujur, kalau kita didatangi wanita cantik, apalagi punya kekuasaan seperti Permaisuri ini, ya kan? Dia lari. Bahkan dia ngomong apa? Si Yusuf ini. Coba kita baca. Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku ini itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Ya, semua diserahkan. Ya kan? Cuma engkau yang enggak gitu. Tapi dia menyerahkan diri juga, istrinya. Gitu kan? Cuma engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini integritas. Ini integritas itu. Ada yang menjadi milik kita, ada yang bukan milik kita. Ya kan? Tadi saudara kalau ketemu dompet kalau bukan miliknya, boleh Tuhan berkati saya. Bukan, ada tas ketinggalan, tas siapa ya? Dia anak duit itu enggak? Bukan itu, kalau saudara tahu itu bukan milik saudara. Ya kan? Kalau kau memiliki integritas, jangan kau sentuh, jangan kau ambil. Ingat di Yusuf, pernahkah dia sentuh yang bukan miliknya? Semua diserahkan pada Yusuf. Hanya satu, istrinya yang tidak diserahkan. Tapi istrinya mau menyerahkan diri. Aku kalau membaca, dengan istrinya itu sudah membuka bajunya. Wah, kalau laki-laki gitu ya, ya kan? Dia semua kan punya kekuasaan, semua diserahkan pada dia kok. Tapi Yusuf punya integritas. Dia tidak akan pernah melanggar. Dikatakan, ya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar? Bagaimana aku bisa berbuat jahat? Kejadian 39 ayat 10. Ya, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ingat, Yusuf punya integritas. Ini baru dua contoh yang saya berikan. Saya tidak akan berikan contoh yang lainnya, tapi saya berharap dapat dua contoh ini, Daud dan Yusuf. Ya, maka aku akan mengerti betapa berharganya integritas dan betapa sulitnya kita boleh mempertahankan integritas. Lihat, Daud pun manusia yang tulus.
bisa jatuhkan dosa, tapi dia bertobat. Yusuf yang bisa mempertahankan, dia digoda, tetapi dia tetap punya integritas. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kita mau tetap pertahankan, ya. Pertahankan. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan, ya, ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Allah berkata, berbahagialah orang yang murni hatinya, sebab mereka akan melihat Tuhan. Saya berdoa semua orang yang hadir pagi ini akan melihat Tuhan di keluarganya, di keuangannya, di bisnisnya, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Setiap hari saya bangun, saya bilang, Tuhan lihat hatiku, aku mau jaga hatiku pure, tulus. Ya, karena sesuatu yang tragis adalah kita jadi orang Kristen tapi kita lihat, kita jadi orang yang celaka, kita jadi orang Kristen tapi kita tidak bisa melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena engkau bisa melihat Tuhan. Ya, Bapak Musik.